Salam untuk seluruh rakyat Jabar Banten dan seluruh rakyat Indonesia. RUPS sudah memutuskan untuk jajaran komisaris utama dan komisaris. Ya, mangga komisaris utama. Nggak ada yang tahu kalau Wowik, nggak ada yang tahu. Wowik apa? Prasantio. Oh, Wowik Prasantio. Padahal Bosman Mardigu yang saya tahu. Ya, terus. Oh, ada Pak Herman, ada Pak Tomsi, ya kan? Pokoknya semuanya insya Allah saya bersikap. Ini ada Pak, ini senior saya banget, Pak Tomsi. Pokoknya untuk perbankan ini walaupun saya politisi sejak kecil, saya bersikap profesional, independen. Saya lebih mementingkan kepentingan seluruh pemegang saham dan rakyat Jabar Banten serta rakyat Indonesia dibanding kepentingan pribadi politik saya. Ini adalah semangat baru, bersikap profesional untuk kemajuan Indonesia. Jawa Barat istimewa, Banten maju. Well, berudak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menunjuk Mardigu Wowik Prasantio yang lebih dikenal publik sebagai Bosman Mardigu menjadi komisaris utama independen Bank BJB dan Helmi Yahya sebagai komisaris independen. Penunjukan tersebut dilakukan dalam rapat umum pemegang saham RUPS tahunan 2024 di kantor pusat Bank BJB Bandung Rabu 16 April. Gubernur Deddy menegaskan penunjukan keduanya berdasarkan profesionalisme, bukan pertimbangan politik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memegang 36% saham Bank BJB menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi di tubuh bank milik daerah tersebut. Wajib untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan dan restrukturisasi personal. Restrukturisasi kelembagaan hari ini sudah diputuskan. Hanya 6 jabatan direktur utama dan 5 direktur serta 6 jabatan komisaris. Artinya turun 1 jabatan dan sebelumnya dari turun satu jabatan itu kami sudah melihat ke depan, berarti ada nilai angka keuangan yang bisa terefisienkan menjadi penambahan modal atau peningkatan dividen. Dan yang kedua adalah mengefisienkan seluruh belanja yang ada di Bank Jabar atau bukunya. Biaya operasionalnya harus terus diefisienkan. Misalnya contoh saja, kalau dulu misalnya angka biaya promosi Bank Jabar itu mencapai angka 400 miliar. Hari ini saya sudah meminta di bawah 100 miliar. Terus angka-angka yang lainnya harus mengalami penurunan dari angka tadi 700 sekian miliar. Menurut saya itu bisa 3/4-nya saja digunakan. Itu bisa untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga pokoknya itu kami mengharapkan ke depan tidak di kisaran 90%, tetapi di kisaran 45-50%. Kemudian berikutnya adalah Bank Jabar harus mulai konsolidasi ke internal layanan dasar. Internal layanan dasar adalah melayani para ASN, Pemda Jabar dan Pemda Banten. Nah, kemudian yang berikutnya baru ekspansi. Ekspansinya harus sangat selektif, penuh kehati-hatian, mempertimbangkan berbagai segala kemungkinan dengan berkaca pada pengalaman masa lalu yang telah terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah sikap dari Pemda Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham. Ada angkanya 36% saham. Sikap kami mengedepankan sikap profesionalisme. Sikap profesionalisme itu bisa dibuktikan dari komposisi yang diusulkan. Kemudian kan disepakati oleh seluruh pemegang saham. Yang diusulkan adalah didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat profesionalitas. Saya sendiri tidak pernah bertemu dengan orangnya, tidak mengenal orangnya. Saya hanya membaca foto prototipe dan pengalaman organisasi perbankannya. Itu dan nanti dijelaskan oleh dirut yang diusulkan nama-namanya. Kemudian untuk jajaran komisaris kami juga berdasarkan aspek-aspek yang bersifat profesionalisme, tidak ada satupun aspek yang bersifat politik. Nah, barangkali untuk komisaris utamanya yang ujung sebelah kiri saya baru tahu bahwa itu nama lengkapnya adalah Wowik
Prasantio. Saya tahunya adalah Bosman Mardigu. Dan kalau ini sudah dikenal banget lah, Pak Helmi Yahya. Saya tidak pernah bertemu bareng, ngobrol, bahas bisnis segala macam. Saya hanya via telepon. Beliau lagi di Eropa. Saya minta mau nggak menjadi komisaris di Bank Jabar. Pak, Bang Bosman atau Bosman itu jawab, saya harus istikharah dulu. Nah itu perlu waktu beberapa hari saya menunggu. Beliau juga mengatakan saya harus berpikir ulang dulu beberapa saat, dan beberapa nama yang lain nanti dijelaskan oleh komisaris utama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya melihat pergerakannya sejak tadi pagi. Saham Bank Jabar terus mengalami peningkatan. Siang ini di angka 890, hampir menyentuh angka 900. Kemarin sudah saya menjabat jadi gubernur itu kisaran angkanya sebelum saya dilantik, dan nanti kisaran angkanya 600, 700, sekarang udah naik. Artinya bahwa pasar menyambut positif RUPS yang dilaksanakan ini. Mudah-mudahan ini adalah hadiah terbaik bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten, karena TBK juga masyarakat Indonesia. Terima kasih. Pak, pengurangan ini apakah dampak dari kasus PJB yang kemarin, Pak? Pengurangan anggaran tersebut apakah dampak dari kasus PJB yang kemarin? Pengurangan anggaran bukan dampak kasus, tapi logika usaha. Itu logikanya tidak memiliki akuntabilitas. Saya bisa, boleh kalau saya mengkritik misalnya, anggaran untuk pemasaran mencapai 600 miliar, tapi yang dipasarkannya malah ngeplang. Kan artinya ada kurva antara anggaran yang dikeluarkan tidak melahirkan benefit yang memadai. Sehingga dari sisi logika bisnis, menurut saya ini sudah tidak marketable, perlu evaluasi. Jadi bukan urusan kasusnya. Memang ada kasus, tidak ada kasus. Bank Jabar masa lalu terlalu boros di operasional. Ada kasus, nggak ada kasus, terlalu boros. Karena terlalu boros sangat memudahkan untuk terjadi penyimpangan. Kalau efisien, efektif, sangat sulit melakukan penyimpangan. Pak, kalau terkait penutupan kantor cabang, Pak, penutupan kantor cabang. Ya, sebentar. Efisiensi itu nanti adalah satu, sudah pada struktur jabatan, pada orang, nanti juga pada jumlah pegawai. Pegawainya harus sesuai dengan tingkat kebutuhan pasarnya. Jadi tidak boleh jumlah biaya operasional gaji pegawai melebihi kepentingan layanan itu sendiri, sehingga Bank Jabar bukan bank titipan. Setiap orang dititipin di sini untuk kerja, itu harus nggak ada. Terus yang berikutnya adalah kantor cabang yang tidak lagi efektif harus ditutup, karena kita ngomong bisnis bukan ngomong politik. Sudah ada, Pak, datanya berapa banyak kantor cabang? Ya itu yang putusin dia, bukan saya yang masa putusin. Alasannya adalah saya ingin memilih orang-orang yang dipercaya oleh publik dan memiliki pengetahuan yang cukup serta pengalaman yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan. Itu alasannya. Jadi kita harus memilih orang yang dipercaya oleh publik dan memiliki pengalaman, Mas. Kalau diskusi malah hanya baru bertemu 2 kali. Saya lebih banyak lihat pemahaman dan pengayaan pengetahuan tentang ekonomi, tentang politik, dagang, dan sebagainya. Nah, ya gini, seluruh rencana KUB atau KUB yang sudah berjalan nanti dievaluasi secara total dari sisi bisnis. Misalnya ada KUB dengan Banten, ya nanti kita lihat dalam rencana bisnisnya. Kalau itu menguntungkan ya harus dilaksanakan. Kalau merugikan ya jangan dilaksanakan. KUB yang berjalan sekarang pun kalau dianggap merugikan harus dievaluasi. Kenapa? Iya, lengkap, tidak ada korupsi lagi. Satu, pemerintah provinsinya tidak boleh mengintervensi Bank Jabar. Kedua, gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar. Dan saya nggak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah jajaran direksinya harus jujur, karena kita berkomitmen. Saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar, maka amanahnya harus dijaga dengan baik. Ini akan melaksanakan tugas dalam kondisi dikasih
tugas untuk melakukan efisiensi pengelolaan dengan menurunkan jumlah orang, menurunkan jumlah biaya operasional, kemudian mengefektifkan kredit itu pada orang-orang, pada korporasi yang memiliki tanggung jawab. Dan yang paling utama adalah Bank Jabar harus kembali pada citra dasarnya, yaitu mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Jawa Barat dan Banten. Ini yang paling utama karena siklus keuangannya adalah siklus keuangan pemerintah Provinsi Jabar dan Banten. Tuh, sehingga Bank Jabar harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Selesainya berbagai problem ekonomi, diantaranya menghilangkan Bank Emok, gitu, NBK, ada Bank Pancasila, ya pokoknya pinjol, ojol, gitu kan. Ini harus hilang dengan kehadiran Bank Jabar. Sehingga komitmen hari ini komitmen prihatin. Bahkan saya tadi menyampaikan, saya memberikan peringatan atau panduan bukan hanya pada jajaran direksi, bukan hanya pada jajaran pegawai, tetapi termasuk pada istri-istrinya dan suami-suaminya untuk bersikap profesional, mendukung kesederhanaan, mendukung efisiensi yang dilakukan di jajaran Bank Jabar, sehingga ini akan menjadi spirit yang utama. Jadi bagi saya, kalau orang sudah satu kesatuan niat, kesatuan rasa, kesatuan cinta, maka dia akan bisa mewujudkan seluruh cita-cita. Terima kasih. Luar biasa, Kang Deddy Mulyadi gercep mengangkat orang-orang yang berpengalaman dan yang berpotensi untuk meningkatkan kemajuan, terkhusus buat BJB tersebut. Semoga di tangan Bos Mardigu dan Helmi Yahya ada peningkatan. Mantap, KDM terdepan.